Kenapa mukanya lemas gitu kayak abis kalah tender lu kok? Gian Koko baper banget, anaknya dikatain pudel aja langsung emosi kayak begitu. Pudel kan lucu kok. Iya kok gua kasih tahu sama lu ya, masih mending anak lu. Hola netizen yang tercinta. Begini nasib anak Ivan Sugianto setelah kasus sang ayah menyuruh anak SMA sujud dan menggonggong viral di media sosial. Diketahui Ivan Sugianto memaksa siswa SMA sujud dan menggonggong lantaran anaknya diejek. Karena aksinya, kini Ivan Sugianto sudah diamankan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ivan mengaku kini anak dan istrinya harus menanggung malu akibat aksinya tersebut. Ia pun meminta maaf kepada sang istri dan anaknya. Ivan tampak terisak dan matanya mulai berkaca-kaca saat ia menyebutkan nama sang istri dan anaknya. Ivan bahkan terlihat meneteskan air mata saat memohon maaf kepada keluarganya. Permintaan maaf ini meskipun terlambat menjadi sebuah langkah awal bagi Ivan untuk berusaha memperbaiki kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Namun dampak dari perbuatannya terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama korban dan masyarakat luas, tentu akan membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar pulih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Gak bisa, sujud. Sujud nggak? Sujud sekarang. Menggonggong. Guguk. 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 Koko, lu mah gak seru depan anak kecil, lu galak banget. Sekarang lu lemes banget ngomong lu. Kenapa mukanya lemes gitu kayak abis kalah tender lu kok? Gian Koko baper banget, anaknya dikatain pudel aja langsung emosi kayak begitu. Pudel kan lucu kok. Iya kok gua kasih tahu sama lu ya, masih mending anak lu dikatain pudel sama teman-teman segengnya dia. Gue nih kok asal lu tahu ya, gue tuh dulu satu Indonesia, bukan satu geng sekolah lagi. Satu Indonesia ngatain gue Jin Tomang. Gue mah santai aja. Bayangin aja tuh Jin Tomang aja gue nggak tahu wujudnya kayak gimana. Tapi gue dikatainnya Jin Tomang. Tapi mak bapak gue santai aja tuh anaknya dikatain Jin Tomang. Apa mak bapak gue nggak peduli sama gue ya? Ah gitu deh pokoknya. Juga pelajaran nih buat lu semuanya nih, anak-anak yang masih sekolah nih ya. Lu pada tuh hobi banget ngatain teman-teman lu ya, kayak wujud lu bagus aja. Heran gue. Nah sekalinya bercanda sama teman-teman lu kedapetan nih orang tua yang kayak begini nih, yang sumbu pendek kayak begini nih, kayak si Koko. Sekarang kamu sujud. Habis sujud kamu menggonggong. Kenapa pak? Gila-gilanya katanya pengusaha kaya raya tapi nyuruh anak orang menggonggong, gelo. Nih jujur gue masih belum tahu sebenarnya berita aslinya tuh kenapa. Cuma menurut berita yang gue dapet tuh ada satu katanya sebenarnya cuma kalah tanding doang. Terus yang satu lagi ke anaknya tuh katanya tuh dikata-katain. Maksud gue kan kalau dikata-katain ya katain balik lah anjing. Kenapa ngadu sama bapak lu? Dulu zaman SMA gue dikata-katain, iya gue di sidang sama senior gua, iya diforumin, iya dibikin malu satu angkatan, ngerasain gua nggak apa-apa, gua nggak ngadu gua sama bapak gua. Kecuali ini kasusnya perundungan. Kalaupun ini kasus perundungan, harusnya sekolah dulu yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Kenapa? Karena ya orang tua lu kalau di sekolah, guru-guru lu sialan. Dan menurut gua, ngebalas pembuli dengan bullying baru lagi, itu tuh nggak akan ada ujungnya. Yang bapak lakuin dengan bapak menegur anak itu, terus bapak suruh dia sujud, bapak suruh dia menggonggong, depan banyak orang, dari rata-rata orang tua semua, apa nggak bully juga bapak? Sama aja kan kelakuan bapak sama kelakuan anak itu berarti. Lagian nih ya, para orang tua, mau ngebela anak, mau ngelindungin anak, itu boleh banget. Tapi, nggak semua urusan anak bisa lu ikut campur. Adik gua dulu zaman SMA nih, berantem sama orang perkara apa? Perkara dikatain nama bapaknya sendiri. Sampai dipanggil guru BK. Sampai bayar dia denda, tau gak lu? Itu laki pak. Bahkan sampai rumah pun ditanya sama mak gua, kenapa abang tadi nggak dijawab sama dia? Biar apa? Biar nggak makin heboh, biar nggak makin rame. Karena dulu pernah pak kalau kejadian nih di adik saya nih. Di adik saya yang perempuan. Adik saya yang perempuan punya masalah di sekolah ya kan. Dibully lah dia, dipojokin lah sama salah satu temennya yang sangat amat terkenal itu. Mak gue ngikut campur. Yang ada apa? Makin dikatain anak mami, makin jadi pak. Sampai akhirnya dampaknya apa ke mental adik saya? Ya Allah pak, dia cuma mau bayar sesuatu yang dia inginkan, dikasih aja. Dia mendingan dia kagak bayar, mendingan dia kagak dapet apa yang dia mau daripada dia harus ketemu sama orang dan dia ngomong sama orang baru. Itu pak dampaknya. Nih ya, dari apa yang gue pelajari selama gue mendidik adik-adik gue, nggak semua yang menurut kita benar itu bakal baik buat mereka, atau begitu pun sebaliknya. Jadi udah, kalau emang anak lu dibully, lu lapor sama sekolahnya biar sekolahnya menanggulangi permasalahan tersebut. Kalau sekolahnya masih nggak bisa juga, baru lu turun tangan. Tapi caranya yang bener. Jangan begitu nyuruh anak orang menggonggong gimana nih? Emang anak bapak disuruh menggonggong? Heran, bisa ngedidik anjing apa gimana sih pak? Sekalian terima kasih, love you. Ini lagi menarik banget ya, ada seorang pengusaha di Surabaya yang menurut saya speechless gitu ya. Seorang ayah yang membela anaknya yang katanya anaknya ini dihina gitu ya. Sehingga ayahnya datang
membawa preman, dan juga mengadili anak yang menurut saya, oh my goodness, kalau saya dulu nih, zaman saya dulu SD, kalau saya melibatkan orang tua atau bahkan orang tua saya tahu saya melakukan suatu kesalahan dan sebagainya, saya justru malah dicambuk. Saya digebuk pakai kayu dan sebagainya sama bapak saya gitu. Ini sekarang orang tua zaman now, oh my goodness. Jadi kayak menelan mentah-mentah anaknya gitu ya, tapi tidak memvalidasi gitu ya kebenarannya. Dan sungguh keterlaluannya adalah ketika meminta anak itu sujud dan menggonggong layaknya anjing. Di mana ya hati bapak gitu loh. Ya, bapak seorang businessman ya, tapi sungguh tega melakukan seperti itu. Bapak bayangin kalau anak bapak dilakukan hal seperti itu, apakah bapak tersinggung atau bapak punya hati nurani nggak sih? Ya, oh my goodness. Biadab manusia ini, mentang-mentang si sipit ini kaya, bos, hingga merendahkan orang lain seperti anjing. Tidak sepantasnya dia memperlakukan anak ini seperti anjing, harus sujud dan menggonggong. Mentang-mentang dia orang kaya, mentang-mentang dia bos, dan mereka merasa di atas angin, bisa membayar centeng-centengnya untuk dibawa untuk menakut-nakuti orang lain. Ini sudah biadab, ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Jangan mentang-mentang kaya, jangan mentang-mentang bos bisa membayar centeng-centengnya. Dan yang paling miris dan yang paling menyedihkan adalah centengnya hanya karena uang dan kedudukan. Mereka mau mempermalukan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri, ikut orang yang tidak benar, yang merendahkan orang lain. Mereka selalu menganggap dirinya tinggi karena dia seorang bos, karena dia orang kaya. Tapi akibatnya akhirnya masyarakat kini membawa-bawa isu ras karena akibat orang-orang yang seperti ini. Kasihan keturunan yang lain yang tidak tahu, yang tidak ikut jadi korbannya. Kini masyarakat membawa-bawa isu ras karena memang si sipit yang sok kaya, sok jagoan, sok paling besar. Maka dari itu membuat amarah masyarakat juga meluas. Dan yang paling memalukan adalah para centengnya. Seakan-akan mereka paling kuat, seakan-akan mereka hebat, tapi hanya tunduk menjilat kepada orang kaya demi uang. Miris. Dan ini hampir rata-rata terjadi di Indonesia. Orang kaya dijadikan seperti Tuhan mereka, dijilat, dijunjung hingga mereka merasa mereka orang yang hebat, orang yang besar. Apalagi kalau melihat orang kaya yang turun dari mobil dipayungin oleh anak buahnya. Duh, liarnya jijik. Ingat, di atas bumi masih ada langit. Yang kaya tidak selamanya kaya, yang miskin tidak selamanya miskin. Kita hanya berbeda, kedudukan hanya berbeda, kaya dan miskinnya, tapi di mata Allah kita sama. Ini kalau tidak diambil tindakan oleh kepolisian, kasusnya akan merebak, karena ini sudah jelas-jelas penghinaan, pencemaran nama baik, dan begitu merendahkan orang lain hanya karena masalah anak-anak saling mencibir, masalah yang sudah biasa terjadi. Apa karena dia orang kaya, bos, anaknya tidak bisa tersentuh, tidak bisa ada orang saling mencibir karena permasalahan olahraga? Itu hal biasa di kehidupan. Apalagi zamannya anak-anak itu memang lagi asik-asiknya saling mencibir. Apakah harus seperti ini? Karena dia orang kaya tidak boleh dicibir, tidak boleh disentuh. Hebatnya si sipit ini. Kita mohon kepolisian Surabaya mengambil tindakan hukum sekeras-kerasnya agar tidak menjadi isu sara yang lebih meluas. Salam akal sehat.